Di hari pertama, kami melakukan observasi sekaligus wawancara. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد. Ini adalah ruangan kepala sekolah, di mana sebelum kami melakukan observasi dan wawancara, terlebih dahulu kami meminta izin dari kepala sekolah dan juga guru-guru yang ada di meja piket, serta kami juga meminta izin kepada guru-guru yang bersangkutan. Setelah mendapatkan izin, kami pun langsung bergerak menemui guru yang bersangkutan dan ingin melihat bagaimana proses belajar dari anak tunagrahita di dalam kelas. Pertama, kami ingin mengobservasi kelas 1 anak tunagrahita tentang bagaimana proses belajar di dalam kelas. Sekaligus kami akan langsung mewawancarai kepada guru yang mengajarnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa banyak media atau cara belajar yang digunakan untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir dari anak tunagrahita mengenai suatu pembelajaran. Salah satunya menggunakan media kartun, di mana sebelum mereka belajar, mereka diperlihatkan kartun terlebih dahulu agar mereka mau dan mudah merespon suatu pembelajaran. ولقيت جوايا خناقة كبيرة قامت على طول عقلي عقلني وقلبي يقول لي روح لا اقول ما خدتش ثواني وكان قلبي طالع كسبان رحت وقلت لها ان انا والهان امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال حبك ده فيه يتقال موال ويا عيني يا سيدي على الايام لما تهادي قلوبنا غرام فجأة يهون كل اللي فات. Media ajar yang digunakan itu kadang ya mempengaruhi juga media ajar. Sebelum itu menggunakan gambar, gitu, kemudian gadget gitu. Jadi mana yang lebih lebih membuat anak fokus, lebih menarik minat anak itu dengan gadget. Tapi itu tadi fokusnya dia mempengaruhi daripada pembelajaran dia, kemauan belajar itu juga mempengaruhi. Dia gitu, kalau kamu pernah melihat anak yang nggak bisa apa, itu akhirnya biasanya kalau sampai 20 dia hanya mampu belajar itu fasilitasnya, dia mampu rawat, mampu latih, kemudian mampu didik. Ini sering masuk ke SD, itulah anak yang mampu belajar. Itu bukan sedang. Kalau yang sedang, ini memahami dia mampu latih, dilatih untuk apa? Dia masih paham sedang. Ya, kemudian yang ringan, yaitu tadi. Yang ringan tadi dia masuk ke SD itu masih bisa gitu. Kalau bisa itu pembelajaran, nggak masalah sama dia. Iya, makanya bisa itu makanya juga inklusi. Karena apa? Agar anak yang lambat belajar tadi dimasukkan memang ke kelompok inklusi. Maksudnya ke kelompok kelas apa? Menyamarkan istilahnya. Yang ringan tadi sering masuk kepada kelas atau kelas umum kita bilang SD umum. Ini harus diberikan guru pendamping. Gitu. Karena di SD itu kan muridnya banyak. Jadi kalau muridnya banyak itu otomatis yang harus belajar kan ketinggalan. Nah, jadi sebaiknya arahan kami kepada orang tua dia diberikan guru pendamping. Harus metode
atau model pembelajaran yang ibu gunakan itu seperti apa untuk anak peserta didik? Kalau saya pakai sambil satu. Karena kan emang ini kan beda-beda. Iya, Bu. Saya ada 5, masing-masing berbeda. Jadi satu-satu. Beda-beda mereka. Kayak 5 metode gitu. klasikal gitu. Kaitan dengan kendala yang dialami itu bagaimana solusi ibu mengatasi permasalahan itu contohnya atau Kayak anak tunagrahita nih, misalnya nih kayak dia nih, kita ajarkan huruf D dari tahun pertama, baru ajar dia bisa menulis huruf D. Gitu. Baru ini sekarang lagi saya latih untuk menulis huruf E, mungkin tahun depan baru bisa, atau mungkin belum tentu bisa. Metodenya itu ya secara individual gitu mengajarkannya. berarti solusinya itu diajarkan berulang-ulang Iya, juga. berulang-ulang terus menerus. Mungkin kalau guru-guru SD atau yang lain mungkin bosan kalau kita terus saja, tapi kalau untuk mereka memang agak sedikit berbeda gitu. Jadi harus kayak RPP atau modul sekarang pun itu juga bisa jadi dalam satu RPP 2 tahun, setahun itu pasti jarang setahun. Itu kecuali dia yang tunagrahitanya ringan, yang ibaratnya hanya sekedar dia lambat belajar atau dia kesukaan belajar, itu mungkin bisa ada tuh kan nih. Ini dia nih pindahan dari SD bisa memakai teknik yang biasanya seperti itu, nggak perlu berulang-ulang kali, hanya 3 kali 4 kali itu sudah bisa. Hanya berbeda-beda kan, nggak mungkin sama kan, kasihan dia yang tinggi kan daripada yang kawan-kawannya lebih Kemampuan dia ya. Terus kemampuan apa Bu yang harus dikembangkan untuk anak-anak grafita ini? Misalnya keterampilan gitu. biasanya lebih ke keterampilan anaknya ya. Biasanya kalau untuk SD mereka lebih ke yang kemandirian diri sendiri, mandi, memakai baju kancing itu kan belum tentu mereka bisa memakai tali sepatu ke kamar mandi, buang air besar, buang air kecil, seperti itu sih lebih gitu. Keterampilan dalam hidup gitu ya. Media pembelajaran yang cocok digunakan untuk anak-anak grafita. Media, semua media bisa, media apa aja bisa, huruf, angka. Kalau untuk yang ringan ini, kalau untuk matematika belum bagi, saya menggunakan bagi. Kalau mereka ya biasa angka, huruf seperti itu. Dan kalau untuk mengenal jam ya biasa kita menggunakan jam mati atau jam buatan seperti itu. Pertama harus sudah kita asisten. Jadi kita tahu yang mana kita anak yang ukuran anak di mana, kemudian dia sampai di mana, kemudian asisten. Itu yang itu apa yang kayak anak biasanya anak ini aktif, adik-adik yang hiperaktif, mereka ada yang berhitam. Ibu, seperti apa kendala yang dialami saat mengajar peserta didik? Paling kalau kendala kita yang mengajar itu ya anaknya lah, karena yang kita ajari ini bukan seragam, artinya bukan seragam. Misalnya kita jelaskan 2 kali 2 sama dengan berapa, 2 tambah 2 kan seharusnya seperti itu, 2 tambah 2 berapa, tapi yang lain kan enggak. Jadi di dalam, kalau saya megang kelas lama ini, apalagi yang belakangan ini, itu satu orang satu dengan kemampuan dia sendiri. Ada yang bisa menulis aja, ada yang bisa bulat-bulat, kan harus kita atur. Paling kendala di kelas mereka sering lupa. Pelajaran hari ini kita kasih, besok kita tanya lupa. Paling itu aja ciri khasnya. Tapi ada yang ingat, nanti tunggu kita, bukan marah sih, kita bukan marah, cuma kita bilang ya semalam apa yang ibu bilang, kita bilang kan kita ulang dulu nih, nengok muka kita ini baru mereka ingat. Kita bukan harus marah-marah, baru mereka, oh ini bu, misalnya kita Pancasila ada berapa?
misalnya kita sebutkan kelas itu ada berapa, misalnya ada 5, dia bilang apa aja isinya. Kalau 5 kan berapa? Yang pertama apa? Nanti lupa. Nanti baru kita suara. Saya bilang bahasa suara kuat kan? Suara kita kuat, baru orang itu. Oh ini. Berkaitan dengan kendala yang dialami, bagaimana solusi atau cara Bapak mengatasi kendala tersebut? Mengatasi masalah dan kendala terkait pembatasan yang kita lakukan, kita kembali lagi tentang penguasaan kita terhadap peserta didik. Di awal itu sebelum mereka masuk ke kelas kita ada namanya proses assessment. Assessment adalah penentuan kelas dan penentuan klasifikasi dari perkembangan peserta didik berdasarkan usia fisik, mental maupun latar belakang sebelumnya. Jadi itu fungsinya mengelompokkan. Kebetulan sini saya tuh tim assessment, jadi lewat tim assessment kemudian ditahu dia jenis kesulitannya apa. Nah dari situ sebenarnya kita nanti memudahkan guru juga untuk treatment apa yang dilakukan sama dia. Sebenarnya lebih mempermudah kelas mungkin masuk assessment. Justru kalau tidak dilakukan assessment itu tidak tahu kan kelemahannya apa, treatmentnya apa. Yang kalau saya deep interview sama orang tua ini sebelum masuk kelas, dia takut sama siapa bu, sukanya jenis metode pembelajaran. Jadi nggak serta-merta kita menggunakan metode yang konvensional seperti yang pada umumnya. Kalau kita ceramah aja, metode ceramah kita gunakan sepanjang waktu, nggak akan masuk. Kita tetap harus action, kita harus bergerak. Ada satu metode yang pernah gunakan juga, saya gunakan juga, total psikologis. Itu kita menggunakan seluruh olah tubuh, vokal, gerak, movement ya, kita gunakan semuanya untuk memberikan pembelajaran. Pokoknya kita bagaimana kita memodifikasi kelas itu, karena kondisi kelas itu kan bisa berubah setiap hari kan, jenis anak-anaknya juga tiap hari berubah-ubah, jadi bagaimana kita memodifikasi. Kemudian bisa juga kita menggunakan metode drill itu metode latihan ya, jadi kita berikan stimulus, kemudian kita langsung praktis dengan anak-anak, tapi mereka lebih tertarik dengan kegiatan seperti itu. Tapi kalau dengan metode konvensional yang hanya dengan ceramah gitu kan, tanya jawab juga kan peserta didik kita kalau di kelas saya itu kan hambatannya belum bisa berbicara dua arah. Jadi sebenarnya metode yang drill atau latihan langsung adalah metode yang menurut saya agak tepat gitu. Contoh untuk pembelajaran ADL itu namanya Activity Daily Living atau pembelajaran bina diri, pelajaran program khusus daripada kelas menengah atas. Kita memang harus gunakan metode drill atau latihan, dimana kita memberikan example, kemudian peserta didik langsung melakukan kegiatan tersebut runut dengan bantuan kita. وتمر شهور وسنين على يومها ومش ناسين أنا شفتك إمتى حب العمر وشفتك فين وبنيجي سوا نحكي حكايتنا هنا للبحر عن قصة حب أقوى من السحر أنت الحب طال قلبي ولا في الخيال عشقك ده فيه يتقال